Selamat Sabat adik-adik, salam jumpa lagi dalam pelajaran sekolah Sabat kita hari ini. Mudah-mudahan Sabat ini menjadi sahabat kesukaan bagi kita, karena ada nasihat dari firman Tuhan tentang berita gembira. Tidak dapat menunggu untuk memberitakan berita gembira itu. Sebelumnya, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Yesus untuk hari Sabat kami dapat belajar firman Tuhan. Bertemu dengan Yesus di dalam perbaktian kami dan mendengar sabdanya. Tolonglah ya Tuhan dengan bantuan Roh Kudus. Kami bersyukur untuk pelajaran hari ini. Yesus sudah bangkit. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pelajaran sekolah Sabat kita berjudul Tidak Dapat Menunggu untuk menceritakannya. Tidak dapat karena kabar yang sangat istimewa. Dengan ayat hafalan yang terdapat dalam Matius 28 ayat 10. Maka kata Yesus kepada mereka, "Pergilah, jangan takut. Pergilah dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Mereka akan melihat aku di sana. Mengapa? Karena Yesus sudah bangkit. Pelajaran sekolah Sabat kita tentang beritakan kabar berita yang baik itu. Adik-adik tahu, Sabat lalu Yudas sudah menjual Yesus. Dan dengan sebuah ciuman, dia menyerahkan Yesus kepada imam-imam. Dia ditangkap, diadili, walaupun mereka tidak mendapat kesalahannya. Pilatus, imam besar, dan orang banyak menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Dia mati di antara orang-orang yang jahat. Dan kamu tahu kabar gembiranya adalah pada waktu Yesus mati dan dikuburkan di sebuah kubur baru dari Yusuf orang Arimatea. Kubur itu dibuat di dalam goa yang ditutup dengan batu yang besar. Di Indonesia kubur itu terbuat dari menggali tanah dan menanamnya di dalam tanah. Tetapi pada zaman Yesus, kubur itu digali dari batu-batu yang besar dan ditutuplah mayatnya di sana. Nah, pada waktu itu, itulah yang dilakukan terhadap Yesus. Dia dikuburkan dan ditutup dengan batu yang sangat besar. Bahkan dijaga oleh banyak prajurit-prajurit, tentara-tentara, supaya katanya mayatnya tidak dicuri orang. Tetapi anehnya, setelah Yesus mati pada hari Jumat, beristirahat pada hari Sabat, pada hari Minggu pagi, sebuah kilat memancar dari surga. Seorang malaikat diutus untuk menggulingkan batu itu dan mengatakan, "Yesus, Bapamu memanggil engkau. Bapamu memanggil engkau." Yesus bangkit. Melihat sinar yang terang itu, prajurit-prajurit itu tersungkur, jatuh dan ketakutan. Dan mereka melihat Yesus bangkit dari kuburnya. Apa yang mereka lakukan? Cepat-cepat mereka lari ke Yerusalem, memberitahukan kepada imam-imam, Yesus sudah bangkit. Mereka kaget. Mengapa terjadi seperti ini? Tidak pernah terjadi kejadian yang pernah seperti ini. Lalu imam-imam bilang, "Jangan katakan dia sudah bangkit. Bilang sama murid-muridnya. Bilang sama orang-orang bahwa murid-muridnya mencuri dia. Ini kami berikan uang, upah yang besar untuk penipuan yang sedang dilakukan." Dan itulah yang terjadi. Mereka percaya murid-murid yang mencuri dia. Tetapi kenyataannya, Maria dan seorang yang lain datang ke kubur.
Mereka merasa sedih karena kubur itu terbuka. Tidak bisa satu orang saja membukanya. Ada seorang malaikat duduk di sana. Mengapa kamu mencari orang yang hidup di antara mereka yang sudah mati? Dia sudah bangkit. Yesus sudah bangkit. Dan apa yang dikatakan? Ceritakan kepada murid-murid berita gembira ini. Yesus sudah bangkit. Dia tidak ada lagi di sini. Dan memang benar. Katakan kepada saudara-saudaramu, katanya, bahwa aku sudah bangkit dan akan bertemu dengan kalian di Galilea. Itulah berita gembira yang diceritakan kepada Maria dan murid-muridnya. Dan pada saat yang hampir bersamaan, dua orang berjalan ke Emmaus. Mereka bercerita, kasihan ya, Yesus itu begitu baik. Tetapi mengapa orang membuat sesuatu yang tidak baik bagi dia? Dibunuh dan disalibkan sebagai seorang yang jahat. Mereka sedih menceritakan kisah ini. Tidak disadari seorang menemani mereka dan menceritakannya bahwa walaupun dia sudah mati, dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Seolah-olah dia tidak tahu apa yang terjadi. Sebab tamu itu bertanya, "Apa yang kamu ceritakan?" katanya. "Ah, masa kamu tidak tahu apa yang terjadi selama ini? Semua orang tahu bahwa Yesus yang disebut Mesias itu telah disalibkan dan dia telah bangkit pada hari yang ketiga." Yesus menceritakan kisah tentang Mesias yang memang dia harus mati untuk menyelamatkan. Sekarang mereka tiba di rumah tujuannya. Sudah malam. Seolah-olah tamu itu akan berlalu melewati rumah mereka. Tapi mereka mengatakan, Kleopas mengatakan, "Singgahlah dulu ke rumah kami." Akhirnya tamu itu singgah. Mereka menyediakan makanan malam sambil bercerita. Dan tiba saatnya berdoa. Pada waktu Yesus mendoakan makanan itu. Dan mereka melihat tangannya yang terluka. Mereka tahu itu adalah Yesus. Mereka kaget. Karena apa? Rupanya yang berbicara kepada mereka adalah Yesus sepanjang perjalanan itu. Dan dengan penuh kesukaan, mereka kembali lagi ke Yerusalem. Menceritakan kabar gembira bahwa Yesus sudah mati. Tidak dapat orang menceritakan hal-hal yang sepele saja. Tetapi perkara yang besar tentang kebangkitan tidak bisa disembunyikan. Yesus kita sudah bangkit. Dia sudah bangkit. Dan suatu jaminan bagi kita. Apabila kita percaya kepadanya, apapun yang terjadi dalam hidup kita, bahkan kematian, tidak masalah. Yesus yang bangkit itu akan membangkitkan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita adik-adik untuk percaya sepenuhnya kepada Yesus, seorang juru selamat yang hidup, yang telah bangkit untuk kita. Marilah kita berdoa. Terima kasih Yesus untuk pekabaran pada hari ini. Engkau telah bangkit untuk menyelamatkan kami. Engkau jaminan keselamatan bagi kami. Biarlah berita gembira ini kami ceritakan kepada orang lain bahwa mereka akan dibangkitkan apabila Yesus datang pada kedua kali, jika kami percaya kepadanya. Terima kasih Tuhan untuk mendengar doa kami. Berkati anak-anak semua menjadi anak-anak yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya.